Hai, jadi gue di sini Ricky, gue bakal nginterview senior gue di kantor yang namanya, Rio Sumantri. ya, seorang DOP ya. Ya, kira-kira begitulah. Gue mau nanyain beberapa pertanyaan nih buat lu. Bersedia kah? Yuk. Eh, Dipaksa. Apa sih job desk umum seorang DOP menurut lu? Job desk umum ya. Hmm. Job desk umum. Jadi DOP itu sebenarnya namanya kesingkatan dari Director of Photography. Ya. Gitu. Nah, umumnya DOP itu untuk film, video kayak gitu. Nah, Hmm. job desk umum ya. Ya. Jobdesk umumnya itu dia memastikan untuk pertama pencahayaan, Hmm. terus visualnya gimana, Hmm. terus apalagi ya, bikin shot list, terus me, lebih tepatnya dia memvisualkan apa yang jadi visinya director. Oh, Gitu. jadi Jadi director misalkan pengen kayak gitu, ya, DOP-nya jadi bakal ngelakuin yang kayak gitu. yes, jadi Visualin. misalkan kalau direkturnya pengen, oh gue pengen di scene ini tuh dia kelihatan galau banget gitu. Nah, Hmm. di OP-nya tuh memvisualkannya caranya gimana? Dia bikin lampunya jadi redup, terus atau lampunya bisa jadi biru, terus dia Hmm. ngambil shotnya itu shot yang menggambarkan dia tuh si scene itu lagi galau kayak gitu-gitu. Hmm. Itu job desk umumnya secara umum. Terus kalau skill-skill dasar yang harus dimiliki sama seorang DOP itu apa ya? Skill ya. Skill. Kalau dari gua pribadi, gua tuh belajarnya pertama karena gua tuh sebenarnya anak DKV. Hmm? Anak DKV. Nah, jadi gua belajar tentang kayak komposisi, balance, imbalance, terus kayak belajar tentang warna gitu-gitu. Nah, itu sih skill yang paling utama tuh sebenarnya lebih ke apa ya, bukan dibilang skill sih, bukan juga, lebih ke taste sih, Taste karena gitu di ya. OP itu taste-nya beda-beda macam-macam Hmm. gitu. Jadi nggak bisa dipukul sama rata ya? Yes, terus sama sama ini sih palingan ya, seberapa lu ngikutin perkembangan teknologi tentang ini, kayak kamera, lighting dan segala macam gitu. Hmm. Menurut lu nih, apa sih pencapaian terbaik lu selama menjadi seorang DOP nih? Kayak ini apa? Masterpiece gue. Pencapaian gue sebagai seorang DOP ketika penonton yang nonton film yang gue buat, Hmm. mereka ngomong, ini maksud gambarnya apa sih? Wah, jadi banyak meaningnya ya. Jika orang bertanya Hmm. gambar yang gue kasih gitu, visual yang gue kasih, itu justru gue orang untuk gitu. Hmm. Karena saat ini kita disibukkan sama film-film yang orang tuh gampang, kayak misalkan sinetron atau FTV gitu kan, orang ya cuman disuapin doang gitu, dia nggak berpikir gimana caranya untuk menganalisa sebuah film gitu. Padahal film itu bukan tujuannya untuk menggurui, tapi supaya supaya orang yang nonton itu belajar untuk dewasa dalam melihat film gitu. Bisa Menurut gue ya sih gitu. ngemaknain gambar-gambar tersebut ya. Yes, kayak misalkan ada gambar yang aneh gitu, menurut penonton mereka akan, ini maksudnya gambarnya apa ya? Kenapa kenapa visualnya seperti ini ya? Itu yang Hmm. jadi pencapaian sebenarnya buat gua gitu. Iya, 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 iya. Jadi semua orang mikir ya. Ketika ya,
ya ketika gambar lu diperbincangkan sama orang, itu adalah sesuatu yang menarik gitu. Sama halnya kayak film gitu. Lu ketika lu nonton bioskop, ketika orang keluar dari bioskop, film lu cuman lewat gitu aja gitu. Orang cuman ngomong, ih bagus ya, ih kurang ya gitu. Tapi beda halnya dengan film yang menarik. Orang tuh keluar dari bioskop, mereka akan bahas, tadi tuh scene-nya kayak gini loh, menurut tuh kenapa sih kayak gitu gitu. Nah itu hal yang menarik buat filmmaker gitu sih. Menurut gua. Gitu sih. Terus selama lu menjadi DOP nih, perkembangan teknologi apa sih yang udah lu rasain? Kayak apa? Kayak kameranya berubah dari drone. Kalau teknologi parah banget, karena teknologi itu berkembangnya pesat banget. Terus kayaknya setiap tahun tuh ada aja yang baru gitu. Kalau dulu gua awal-awal bikin film itu gua masih pakai DSLR gitu kan, kamera DSLR yang Gede. ya gitu-gitu aja gitu kan. Ya, tapi mungkin orang-orang yang dulu bahkan lebih parah gitu, mereka masih pakai roll film gitu kan. Sekarang kita cuma pakai kamera kecil aja udah bisa bikin gambar yang bagus banget gitu. Itu kan udah perkembangannya udah jauh berbeda banget Dari gitu. HP aja bisa ya? Iya. Terus dulu tuh kayak orang harus kalau mau ngambil shot yang dari atas gitu, kayak drone shot gitu, itu mereka harus pakai helikopter dulu. Kalau sekarang lu tinggal pakai drone biasa remote sama pilotnya di bawah, itu udah gambar lu bagus banget gitu kan. Nah itu perkembangan teknologi yang cukup signifikan sih menurut gue. Makanya seorang DOP itu kudu up to date terus sih masalah perkembangan teknologi sih. Terus buat lu nih, apa menurut lu, bukan pesan dari lu buat semua orang yang kayak pengen jadi DOP keren ya, gitu, gimana menurut lu? Pesannya? Kayak motivasi biar bisa lah jadi seorang DOP, buat apa? Biar dia jadi apa? Tips-tipsnya aja. Oke. Yang pasti satu, nonton film. Nonton film ya. Karena kalau lu males nonton film, lu nggak punya referensi apapun, itu akan apa ya? Menurut gua lu nggak akan bisa untuk belajar apapun terkait tentang visual film ya, khususnya kayak gitu. Yang paling pasti lu kudu banyakin referensi, banyakin nonton film, banyakin baca buku, terus lu kalau gua sih selalu belajar di YouTube gitu, kayak ngeliatin perkembangan teknologi apa nih tentang filmmaking yang lagi up to date gitu. Gitu sih. Ya sih. Sama ini berani nyoba. Jadi kalau misalkan lu ya eksperimen aja ketika lu ada project gitu, lu coba aplikasiin apa yang udah lu pelajarin gitu. Salah nggak apa-apa, karena emang harus belajar gitu, emang harus salah supaya lu belajar. Gitu sih. Oke. Gitu aja sih pertanyaan yang gue pengen tahu dari seorang DOP. Thank you buat waktu lu. Thank you ya. Yo, thank you bro. Bye. Yuk.